Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tema kromatografi pertukaran ion. Pertama-tama kami akan memperkenalkan mengenai anggota-anggota dari kelompok kami, yakni ada Natasha Apriliani dari kelas A dengan NPM 003, lalu Gracia Sabriani dari kelas A dengan NPM 004, lalu ada Ashifa Aulia dari kelas B dengan NPM 011, lalu ada Yudhistira Surya Wicaksana dengan NPM 035 dari kelas A, lalu ada Nada Zalfa Fitria dari kelas A dengan NPM 037, lalu ada Nilita Nur Latifah dari kelas A dengan NPM 062, dan Hansa Sakifa dari kelas A dengan NPM 068, lalu saya sendiri Muhammad Faisal Rahman dari kelas A dengan NPM 067. Tujuan dari kromatografi pertukaran ion adalah memisahkan komponen-komponen ion yang terkandung dalam suatu analit berdasarkan muatannya dengan melibatkan proses pertukaran ion dalam sebuah kolom bermuatan. Prinsip dari kromatografi ini adalah pemisahan berdasarkan pertukaran ion dari analit dengan ion dari resin di dalam kolom. Jadi kolom ini sendiri tersusun atas resin yang terendam oleh fase gerak, di mana resin ini dapat bermuatan positif sebagai penukar anion ataupun bermuatan negatif sebagai penukar kation. Resin bermuatan ini akan mengikat ion bermuatan lawan, yang kemudian ion yang terikat ini akan dipertukarkan dengan ion dari analit. Dalam pemisahan dengan metode ini digunakan fase gerak atau eluent untuk membawa ion-ion dari analit melalui kolom. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ion analit dengan muatan yang berlawanan dengan muatan dari resin itu akan tertarik dengan resin sehingga terjadi pertukaran ion. Kolom penukar dibebankan ion-ion bermuatan kemudian dialiri eluent untuk memberi kondisi keseimbangan yang berbeda-beda pada tiap ion. Reaksi pertukaran ion ini bergantung pada afinitas dari ion terhadap gugus fungsi yang terkandung oleh resin. Afinitasnya sendiri dipengaruhi oleh jumlah muatan ion atau juga jari-jari dari ion. Lalu dari perbedaan afinitas dan keseimbangan ion ini menyebabkan perbedaan distribusi, hingga adanya integrasi diferensial yang mendasari pemisahan. Selanjutnya ada juga prinsip yang diterapkan dalam kromatografi ini, yaitu reaksi pembentukan senyawa kompleks, yaitu reaksi kimia di mana ion logam yang berperan sebagai atom pusat terikat pada ligan dengan ikatan kovalen koordinasi. Ada juga prinsip kestabilan kompleks, itu ketika kekuatan suatu ion pusat berikatan dengan ligan dan menjaga kestabilan dari senyawa kompleks itu. Ada juga migrasi diferensial, yaitu perbedaan kecepatan distribusi komponen-komponen sampel dalam kromatografi yang disebabkan oleh adanya perbedaan koefisien partisi. Juga ada distribusi partisi, yaitu perbedaan komponen-komponen sampel pada fase gerak dan fase diam karena adanya perbedaan kepolaran. Kromatografi pertukaran ion atau ion exchange kromatografi merupakan teknik analisis yang penting untuk pemisahan senyawa ionik. Kromatografi pertukaran ion memiliki fase gerak yang digunakan berupa cairan atau larutan berupa sistem buffer atau penyangga yang berperan untuk memisahkan senyawa campuran. Fase diamnya biasanya dibuat dari matriks organik yang bersifat inert berisi gugus fungsi ionisasi. Dia membawa ion bermuatan berlawanan yang dapat dipindahkan. Fase diam berupa resin penukar ion, contohnya resin penukar ion alami yaitu tanah liat dan mineral, misalnya zeolit. Sedangkan resin penukar ion sintetis dari organik, misalnya polistiren dan polimer. Nah, resin penukar ion sintetis anorganik, misalnya zirkonil fosfat. Syarat-syarat dasar bagi suatu resin menurut Bassett. Yang pertama, resin harus cukup terangkai silang sehingga kelarutannya dapat diabaikan. Tujuannya agar tidak larut di dalam air atau larutan lainnya. Nah, struktur resin yang seperti ini memberikan stabilitas mekanik dan fisik pada resin selama digunakan dalam berbagai kondisi operasi. Yang kedua, resin harus cukup hidrofilik supaya memungkinkan difusi ion-ion melalui strukturnya dengan laju yang terukur. Sifat ini memungkinkan pertukaran ion terjadi dengan efisien. Laju difusi yang terukur penting untuk memastikan kinerja yang konsisten dalam proses pertukaran ion. Yang ketiga, resin harus menggunakan cukup banyak gugus penukar ion yang dapat dicapai agar memberikan kapasitas penukaran ion yang tinggi. Dan resin harus stabil secara kimiawi supaya tidak terdegradasi selama proses penggunaannya.
Yang keempat, resin yang sedang mengembang harus lebih besar kerapatannya daripada air. Hal ini memastikan resin tetap berada di dalam kolom dan tidak hanyut dengan aliran air atau larutan. Kemudian, berdasarkan keberadaan gugus labilnya, resin penukar ion diklasifikasikan ke dalam 4 golongan. Yang pertama, resin penukar kation bersifat asam kuat mengandung gugusan HSO3. Sifatnya memiliki kemampuan untuk menukar kation bahkan dalam kondisi pH rendah atau asam kuat. Nah, biasanya digunakan untuk penghilangan kation logam berat, pelunakan air, dan demineralisasi. Contohnya, resin dengan gugus sulfonat pada matriks polistiren. Yang kedua, resin penukar kation bersifat asam lemah mengandung gugusan COOH. Sifatnya ini efektif pada pH menengah hingga tinggi, tetapi tidak bekerja optimal dalam kondisi yang sangat asam. Nah, aplikasinya digunakan untuk penghilangan kation logam ringan, contohnya resin akrilat dengan gugus karboksilat. Yang ketiga, resin penukar anion bersifat basa kuat, mengandung gugusan amina tersier atau kuartenat. Nah, sifatnya dapat menukar anion bahkan dalam kondisi pH yang sangat basa. Aplikasinya digunakan untuk penghilangan anion kuat seperti sulfat, nitrat, atau klorida. Nah, Contohnya itu adalah resin berbasis polistiren dengan gugus amina kuartenat. Yang keempat, resin penukar anion yang bersifat asam lemah mengandung OH sebagai gugusan labil. Sifatnya efektif untuk penukaran anion dalam larutan dengan pH menengah hingga rendah, tetapi kurang efektif dalam larutan yang sangat basa. Aplikasinya digunakan untuk menghilangkan anion lemah seperti asam organik. Kemudian, berdasarkan gugusan fungsionalnya, resin penukar ion dapat dibagi menjadi dua, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Jadi, analit yang mengandung kation dipisahkan pada kolom berisi resin penukar kation, sedangkan analit yang mengandung anion dipisahkan pada kolom berisi resin penukar anion. Nah, pada ilustrasi berikut digambarkan berupa ion analit dan ion bermuatan sama dari elemen berkompetisi untuk perikatan dengan gugus fungsi ionik bermuatan berlawanan pada permukaan fase diamnya. Nah, adsorpsi analit ke fase diam dan desorpsi oleh ion elemen diulang selama proses elusi di dalam kolom, sehingga pemisahan terjadi karena adanya pertukaran ion. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa reaksi pertukaran ion juga bergantung pada afinitas suatu ion pada gugus fungsi di dalam resin. Afinitas ini dipengaruhi oleh jumlah muatan ion dan jari-jari ion. Kemudian, ketika reaksi pertukaran terjadi di dalam kolom, ion yang memiliki afinitas lebih lemah terhadap resin akan terelusi lebih cepat, dan ion dengan afinitas lebih kuat terhadap resin akan terelusi lebih lambat. Dalam hal ini, terdapat beberapa aturan umum untuk afinitas pertukaran ion. Yang pertama yaitu pada konsentrasi rendah dan suhu ruang, tingkat pertukaran akan meningkat seiring dengan meningkatnya valensi dari ion penukar. Seperti TH2+ akan lebih besar dari Al3+, dan akan lebih besar dari Ca2+, dan akan lebih besar dari Na+. Yang kedua yaitu pada konsentrasi rendah, suhu ruang, dan valensi yang konstan, tingkat pertukaran akan meningkat seiring dengan meningkatnya nomor atom dari ion penukar. Yang ketiga yaitu pada konsentrasi yang tinggi, perbedaan potensi pertukaran ion dalam valensi yang berbeda seperti Na2+ dan Ca2+ akan cenderung berkurang bahkan terbalik. Yang keempat yaitu pada suhu tinggi dan pada konsentrasi yang tinggi, potensi pertukaran pada ion-ion yang memiliki muatan serupa cenderung menjadi sama dan bahkan terbalik. Yang kelima yaitu potensi pertukaran relatif dari berbagai ion dapat diperkirakan dari koefisien aktivitasnya, yaitu semakin tinggi koefisien aktivitas maka akan semakin besar pertukarannya. Yang keenam yaitu potensi pertukaran ion H+ dan OH- sangat bervariasi dengan sifat gugus fungsi dan bergantung pada kekuatan asam atau basa yang terbentuk dalam gugus fungsi dan hidrogen. Semakin kuat asam atau basa, maka akan semakin rendah potensi pertukarannya. Yang ketujuh yaitu untuk penukar basa lemah, urutan pertukaran biasanya yaitu OH-, kemudian SO4-, dan seterusnya. Yang kedelapan yaitu untuk basa kuat umumnya akan sama, kecuali untuk OH-. Dalam kromatografi pertukaran ion terdapat dua jenis golongan resin, yaitu resin ion kuat dan resin ion lemah. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut, yaitu terdapat cation exchange dan anion exchange yang terdapat dalam golongan kuat dan golongan lemah. Selanjutnya yaitu proses pertukaran ion dalam resin berdasarkan kinetikanya yang digambarkan seperti gambar berikut. Dalam kinetikanya ini, proses digambarkan menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap ion terelusi dan mendekati resin. Tahap kedua yaitu ketika bagian dari ion akan masuk ke dalam resin. Dan tahap ketiga merupakan tahap terjadinya pertukaran ion, di mana ion yang terelusi akan menggantikan ion yang sebelumnya terdapat dalam resin di tahap ketiga ini. Kemudian tahap keempat yaitu ion yang tergeser
akan bermigrasi dan akan menyebabkan terjadinya perbedaan laju alir ion. Kemudian tahap kelima yaitu ion tersebut akan terelusi. Selanjutnya ada mekanisme reaksi. Mekanismenya kation dalam sampel berupa X+ itu berinteraksi dengan resin penukar kation. Kemudian ion Y+ yang terikat pada resin digantikan oleh kation dari sampel atau X+. Hasil akhirnya X+ ini akan terikat pada resin R-X+, sementara ion Y+ dilepaskan ke dalam larutan. Yang kedua adalah resin penukar anion. Mekanisme reaksi secara umum seperti ini. Kemudian anion dalam sampel X- berinteraksi dengan resin penukar anion, lalu ion Y- yang terikat pada resin digantikan oleh anion dari sampel X-. Hasil akhirnya X- terikat pada resin R plus X-, sementara ion Y- dilepaskan ke dalam larutan. Selanjutnya yaitu terdapat contoh mekanisme reaksi yang terjadi pada pertukaran kation, di mana di sini ada gambar resin COOH yang akan dielusi dengan KCl dan akan terjadi pertukaran kation di mana H+ akan tergeser oleh ion K+, sehingga resin ini akan berikatan dengan K+ yang sebelumnya berikatan dengan H+. Kemudian reaksi pertukaran ion ini itu bersifat stoikiometri, di mana satu kation monovalen K+ akan menggantikan satu kation monovalen H+. Baik, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk kromatografi pertukaran ion. Yang pertama yaitu burat 50 mili, klem dan statif, corong biasa, gelas ukur 250 mili, gelas ukur 25 mili, batang pengaduk, gelas kimia, Erlenmeyer 250 mili, neraca analitik, botol semprot, corong pisah 250 mili, pipet tetes, gelas ukur 10 mili, dan tabung reaksi. Lalu bahan yang digunakan yaitu resin penukar kation yang bersifat asam kuat yaitu Dowex 50X8, larutan natrium sulfat Na2SO4 0,25 molar, indikator PP, kemudian larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 molar, kemudian resin penukar anion yang bersifat basa kuat yaitu Dowex 1X8, kemudian larutan natrium nitrat Na2NO3 0,25 molar, kemudian larutan standar perak nitrat AgNO3 0,1 molar, kemudian larutan kalium kromat K2CrO4 sebagai indikator, kemudian larutan asam klorida HCl pekat sebanyak 0,5 molar, kemudian larutan cuplikan yang mengandung Ni2+ dan Fe3+, kemudian kapas, aquades, dimetilglioxim, dan larutan KSCN. Di sini ada gambar rangkaian kolom penukar ion di mana terdapat kolom yang telah tersumbat oleh kapas dan resin sebagai fase diam akan berada di dalam kolom yang terus akan dialiri oleh fase geraknya yaitu eluen dan eluatnya akan ditampung. Prosedur umum dari kromatografi pertukaran ion ini yaitu yang pertama disiapkan kolom. Kolom akan diisi dengan penukar ion yang sesuai dengan muatan partikel yang akan dipisahkan, di mana penukar anionik untuk memisahkan anion dan penukar kationik untuk memisahkan kation. Kemudian yang kedua yaitu dimasukkan sampel. Sampel akan dimasukkan ke dalam kolom yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu penambahan buffer, di mana buffer akan ditambahkan ke dalam kolom sebagai pengelusi. Buffer yang biasa digunakan yaitu buffer trace. Yang keempat yaitu pengelusian, dengan digunakan gradien garam atau perubahan pH untuk melepaskan biomolekul dari penukar ion. Dan yang kelima yaitu pencucian kolom. Kolom dicuci untuk menghilangkan kotoran yang tidak diinginkan. Variabel data apa sih yang kita dapatkan dalam praktikum ini? Yang pertama adalah jenis resin yang digunakan. Resin yang kita gunakan adalah resin penukar kation 2X50WX8. Kemudian pH larutan yang kita gunakan berada pada rentang 4-9 karena muatannya ini sangat bergantung pada pH, akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Kemudian tinggi media penukar ion yang kita gunakan setinggi 20 cm dan laju alir saat terjadi elusi adalah 0,5 ml per menit. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kromatografi pertukaran ion. Yang pertama, pH. Penukar ion penguraian gugus ionogenik tidak memperhatikan pH. Ada yang sangat dipengaruhi oleh pH sesuai dengan kekuatan asam basanya. Gugus alkohol fenolik atau asam karboksilat tidak terurai pada pH rendah.
Range pH efektif penukar ion untuk jenis kation asam kuat adalah 0 sampai 14. Yang kedua, yaitu kecepatan aliran. Semakin cepat debit aliran yang ditetapkan dalam proses pertukaran ion, semakin sedikit konsentrasi ion yang dapat dipertukarkan. Yang ketiga, yaitu konsentrasi ion terlarut. Semakin banyak konsentrasi ion yang akan dipertukarkan, semakin lambat kecepatan berlangsungnya suatu reaksi pertukaran ion, dan semakin sedikit konsentrasi ion yang akan dipertukarkan. Hal ini disebabkan karena resin memiliki kapasitas ion yang terbatas. Yang keempat, tinggi media penukar ion. Semakin tinggi media penukar ion yang terdapat dalam kolom pertukaran, semakin banyak konsentrasi ion yang akan dipertukarkan. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya resin, maka akan semakin banyak jumlah resinnya. Yang kelima, suhu. Pertukaran ion dipengaruhi suhu, akan tetapi secara praktis peningkatan suhu tidak cukup untuk menyebabkan pertambahan laju proses. Selanjutnya adalah hasil yang didapat dari proses kromatografi ion. Hasil yang didapat adalah berupa pemisahan ion dan molekul polar berdasarkan afinitasnya terhadap penukar ion. Kromatografi pertukaran ion dapat digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa seperti protein, nukleotida kecil, asam amino, senyawa alkohol, alkaloid, dan nikotin. Molekul bermuatan yang lebih kuat berikatan dengan resin akan terelusi terakhir, sedangkan yang bermuatan lemah akan terelusi lebih cepat. Ion dengan muatan yang lebih kecil akan terelusi terlebih dahulu. Dalam percobaan ini menggunakan ion Ni2+ dan Fe3+, di mana Ni2+ akan terelusi terlebih dahulu karena berinteraksi lebih sedikit dengan gugus penukar ion dan akan keluar lebih cepat dibandingkan dengan Fe3+. Kromatografi pertukaran ion pada dasarnya bekerja dengan prinsip pertukaran ion antara analit dan resin di dalam kolom. Resin di dalam kolom yang bermuatan akan menarik dan mengikat dengan ion analit yang bermuatan berlawanan, sehingga terjadi pemisahan atau pertukaran ion. Pada dasarnya, ion dengan afinitas yang lebih lemah terhadap resin akan terelusi lebih cepat, sementara ion yang afinitasnya lebih kuat terhadap resin akan terelusi lebih lambat. Pada dasarnya, teknik ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Sebagai contoh di bidang biokimia, farmasi, dan kimia analitik. Contohnya ada pemisahan protein berdasarkan muatan permukaannya, lalu memisahkan nukleotida atau DNA atau RNA, lalu memisahkan senyawa kimia seperti asam amino ataupun alkaloid, dan pemurnian air dari ion logam berat dan pembuatan obat-obatan lainnya. Baik, jadi kesimpulan yang pertama adalah kromatografi pertukaran ion ini merupakan metode pemisahan yang efektif untuk mengelola ion-ion di dalam larutan. Dan prinsip utamanya melibatkan antara ion analit dengan resin yang memiliki muatan yang berlawanan, yang memungkinkan proses pertukaran ion terjadi di dalam kolom. Resin yang digunakan bisa berupa penukar kation ataupun penukaran ion. Dan itu tuh bergantung pada jenis ion yang akan dipisahkan. Selanjutnya, proses pemisahan pada kromatografi pertukaran ion ini bergantung pada afinitas ion terhadap resin. Jadi, ion yang memiliki afinitas lebih tinggi akan tertahan lebih lama di dalam kolom, sedangkan yang afinitas ionnya lebih rendah akan cepat terelusi. Faktor-faktor seperti pH, kecepatan aliran, konsentrasi ion, tinggi media penukar ion, dan suhu juga sangat mempengaruhi efisiensi dari kromatografi pertukaran ion ini. Selanjutnya, hasil dari proses ini adalah pemisahan komponen dalam campuran menjadi fraksi-fraksi yang berbeda sesuai dengan afinitas masing-masing ion. Kromatografi pertukaran ion sangat berguna untuk analisis dan pemurnian senyawa-senyawa seperti protein, asam amino, dan nukleotida yang berukuran kecil.